ada nilai mata kuliah, misalkan gitu ya. Nah, nilainya itu terdiri dari misalkan ada 25, kemudian 30, ada 30, kemudian ada 25, ada 50, ada 80, ada 90, ada 100, ada 85, 80, 90, 100. Nah, misalkan bentuk nilainya adalah seperti ini. Nah, di sini saya genapkan 15 ya. Nah, di sini saya ingin membuat data yang saya himpun ini menjadi sesuatu informasi yang lebih informatif ataupun lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita nggak bakalan tahu nih nanti jumlah dari data ini, jumlah dari datanya berapa, kemudian nilai yang paling banyak itu dinilai berapa atau nilai yang paling rendah itu dinilai berapa. Nah, kita tidak bakalan bisa mengetahui secara langsung. Nah, kalau misalkan kita ubah dalam bentuk tabel atau grafik, kita bisa nih mengetahuinya. Nah, kalau misalkan terdapat data seperti ini, kemudian ada beberapa nilai yang frekuensinya itu berbeda. Jadi mulai dari nilai pertama sampai nilai terakhir ini frekuensinya berbeda, kita bisa nih menyederhanakan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan dari nilai pertama, misalkan ada 100 data gitu ya. Kalau misalkan kita melihat ternyata nilainya itu frekuensinya sama semua nih, 1 semua atau 2 semua gitu ya. Kita tidak perlu membuat tabelnya atau kita tidak perlu menyederhanakan. Jadi di sini kalau misalkan kita ingin membuat tabel distribusi frekuensi ataupun tabel frekuensi untuk data tunggal, itu adalah bertujuan untuk menyederhanakan data. Nah, berarti nanti di sini proses organisasi yang pertama itu adalah dalam bentuk tabel frekuensi. Nah, kalau dalam bentuk tabel frekuensi berarti kita bisa ini ya, meringkas data yang kalian punya. Kalau misalkan di sini ada angka-angka kembar, nah kalian bisa nih sederhanakan, dihitung nanti frekuensinya ada berapa. Tetapi kalau misalkan di sini datanya itu misalkan nilainya dari 0 sampai 100, kemudian ada nih misalkan sebanyak 50 mahasiswa. Nah, ternyata dari 50 mahasiswa itu tidak ada nilai yang sama atau frekuensinya itu tidak ada yang lebih dari 1. Semuanya 1 semua. Nah, kalian tidak perlu nih membuat bentuk organisasi data dalam tabel ataupun grafik. Kalian bisa memberikan informasi ataupun memberikan gambaran datanya ini melalui ukuran statistika. Jadi itu nanti lebih informatif. Nah, di sini berarti saya lihat dulu nilainya ya. Kita buat 2 kolom nilai dan frekuensinya. Saya tulis frekuensi saja. Nah, berarti nanti kita lihat, kita bisa kalau dalam bentuk tabel itu biasanya diurutkan dari nilai yang paling kecil sampai yang paling besar atau sebaliknya, atau bisa juga dalam bentuk acak. Misalkan kalian mau ambil nih nilai yang pertama muncul di sini berapa. Kalau misalkan bukan merupakan nilai terkecil juga tidak apa-apa. Tetapi lebih bagus kalau misalkan dalam tabel ini kita menyusunnya itu berdasarkan urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, berarti nanti di sini yang paling kecil adalah 25, kemudian ada 30, ada 50, kemudian ada 80, 85, 90, 95 dan 100. Nah, berarti ini kita akan meringkasnya dalam bentuk seperti ini. Nah, 25 itu ada 2, 30-nya juga ada 2. Kemudian 50-nya ada 1. 80-nya ada 1, 2, 85-nya juga ada 2. Nih ya.
Kemudian 90-nya ada 3, 95 ada 1, 100 ada 2. 3, 1, 2. Nah, ini adalah contoh bentuk penyederhanaan data dengan menggunakan tabel. Nah, berikutnya kalau misalkan dalam bentuk grafik, untuk data tunggal seperti ini, kalian bisa membuatnya dengan yang pertama adalah bar chart atau diagram batang. Nah, berarti nanti di sini menghubungkan antara setiap nilai yang ada dengan frekuensinya. Jadi nanti di sini yang horizontal itu biasanya adalah nilainya, sedangkan yang vertikal itu adalah frekuensinya. Mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini dalam membuat diagram batang atau bar chart itu kalian boleh menuliskan atau menggambarkan itu berdasarkan frekuensi atau berdasarkan urutan nilai. Jadi di sini kalian boleh nih mau melihat diurutkan berdasarkan nilai yang paling kecil sampai nilai yang paling tinggi di dalam data tersebut, atau bisa kalian urutkan nih frekuensi yang paling banyak ke yang paling kecil atau sebaliknya dari yang kecil ke yang banyak. Nanti tergantung dari tujuannya. Misalkan saya ingin melihat nih kira-kira nilai berapa sih yang paling banyak gitu. Nah, berarti nanti kalian bisa membuat dari frekuensi yang paling banyak ke yang paling kecil. Nah, kalau misalkan kalian ingin melihat sebaran datanya atau kira-kira ini nanti datanya simetris atau tidak, berarti kalian harus menuliskannya berdasarkan urutan nilai dari yang nilai paling kecil sampai yang terbesar. Nah, di sini saya kasih contoh dari nilai yang paling kecil ya. Nah, di sini kalau di dalam bar chart itu menuliskan titik-titiknya ini disesuaikan dengan apa yang ada di tabel. 50, 80, 85, 90, 95, dan yang terakhir adalah 100. Nah, kemudian kita gambarkan batangnya. Nah, di sini 25 ada 1, ada 2 ya. Kemudian 30 juga ada 2. Kemudian 50 ada 1. Dan seterusnya nanti 100 ini ada 2. Nah, sedangkan untuk yang 3 itu 90 ya. Nah, berarti nanti 3 di sini. Sedangkan yang lainnya 95 ada 1, 80 dan 85 ada 2. Nah, ini adalah contoh pembuatan diagram batang ini ada yang bentuknya vertikal ataupun horizontal. Jadi nanti kalian boleh bebas memilihnya. Jadi kalau misalkan bentuknya horizontal ya berarti nanti kita tinggal putar. Yang di bagian sini adalah frekuensinya, sedangkan yang di vertikalnya ini adalah untuk nilainya. Nah, untuk proses pembuatan grafik yang kedua itu kita bisa menggunakan yang namanya line chart atau diagram garis. Nah, di sini prosesnya sama. Kalau misalkan kita ingin mengetahui dari frekuensi terbesarkah atau dari yang terkecil, atau melihat dari sebaran nilainya itu seperti apa. Kalau dari sebaran nilainya berarti kita menulis dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, berarti nanti line chart ini ya kita tinggal ini saja membuat garis-garisnya saja. Ini dimulai dari 0, kemudian kita tarik. Terus seperti ini ya bentuknya, berarti nanti. Nah, ini adalah bentuk dari line chart. Ini kita
berikutnya yaitu adalah dengan menggunakan dot plot. Nah, untuk dot plot ini berarti nanti kita menuliskan dari setiap nilai ini dalam bentuk dot dan menuliskannya itu ditumpuk ke atas. Berarti nanti di sini adalah frekuensinya. Ini mulai dari 1, 2, 3. Nah, di sini nilai 25 itu ada 2, berarti nanti dotnya adalah seperti ini ya. Kemudian 30 juga ada 2, dan seterusnya sampai nanti di sini misalkan 100, 95 dan 90. Nah, ini kalau 90 kan ada 3, berarti nanti menuliskannya secara vertikal ke atas. Nah, di sini 1, ini 2. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan dot plot. Nah, untuk dot plot, line chart, kemudian bar chart ini tujuannya adalah sama, yaitu ingin mengetahui sebaran frekuensi dari setiap nilai yang ada. Nah, sedangkan yang keempat itu adalah berupa diagram lingkaran atau pie chart. Nah, khusus untuk pie chart ini digunakan untuk mengetahui proporsi dari setiap nilai yang ada terhadap total nilainya. Jadi nanti kita ingin mengetahui seberapa sih ada berapa persen nih yang mendapatkan nilai 25 dari banyaknya data, atau kita bisa melihat nanti ada berapa persen mahasiswa yang mendapatkan nilai 25 dan seterusnya. Nah, untuk di diagram lingkaran ini kita memerlukan sudut untuk mempartisi lingkaran. Nah, berarti nanti prosesnya adalah frekuensi ke I dikalikan total frekuensi dikalikan 360 derajat. Nah, misalkan untuk nilai 25. Berarti nanti di sini adalah 2 dibagi 15 kali 360 derajat. Nah, di sini hasilnya berarti adalah berapa ini? Berapa kira-kira ini hasilnya? Berikutnya, selain 4 grafik ini, kita juga bisa memvisualisasikan data yang data tunggal ini dalam bentuk stem and leaf serta box plot. Nah, stem and leaf ini kita gunakan untuk mempartisi data. Jadi untuk yang kelima itu ada stem and leaf. Nah, di sini mempartisi data. Untuk yang leaf-nya ini adalah tempat satuan pada bilangan. Sedangkan stem-nya ini adalah tempat puluhan, ratusan, ataupun tingkatan bilangan yang atasnya lagi, ribuan dan seterusnya. Nah, tujuan dari stem and leaf ini kita ingin mengetahui sama seperti dengan ini tadi ya, histogram, ingin mengetahui distribusi datanya. Jadi nanti datanya itu yang paling banyak itu berada di titik mana saja. Nah, misalkan kalau kita lihat dari data ini, kita tuliskan stem and leaf-nya. Nah, di sini berarti kita lihat puluhannya, yang pertama itu adalah 2. Jadi untuk stem and leaf ini prosesnya menuliskannya itu harus diurutkan dari nilai puluhan yang paling kecil sampai tingkatan yang paling besar. Jadi kalau misalkan hanya ada satuan, kalau misalkan ada satuan juga di sini, misalkan di sini ada nih nilai misalkan 5 gitu. Kemudian frekuensinya ada 2, misalkan gitu ya. Ini untuk contoh stem and leaf. Nah, berarti nanti di sini kita mulai dari 0. Karena apa?
5 dia tidak punya puluhan, sehingga nanti di dalam stimnya ini kita tulis 5. Baru berikutnya adalah 2, 3, 5, kemudian 8, 9, dan yang terakhir itu adalah nilai 100. Berarti nanti di dalam stimnya ini kita tulis 10. Kemudian di sini leave-nya ini kita tuliskan angka yang merupakan satuan 5. Kemudian di sini 25-nya karena ada 2 berarti kita menuliskannya juga sebanyak 2. Kemudian 3 tadi 30 sebanyak 2 berarti kita tulis 2. Kemudian 50 itu 1. Nah, 80 itu tadi ada 5 dan 0. Berarti nanti kita tuliskan 0, kemudian di sini 5, kemudian 90 ada 3. Kemudian 100 ada 2. Nah, ini adalah bentuk dari distribusi datanya. Nah, kalau misalkan kita lihat, jadi kalau di histogram ini tadi kita masih ngambang ya, dia condong ke kanan kah atau condong ke kiri. Tetapi kalau dengan stem and leaf, distribusi datanya itu semakin terlihat. Nah, berarti dia datanya itu nanti condong ke kanan. Karena di sini frekuensi yang paling banyak itu di antara area 8 sampai 10 untuk puluhannya. Jadi nilai dari 80 sampai 100. Sedangkan untuk yang satuannya ini tadi 5 sampai 50 itu frekuensinya dari 1 sampai 2 saja. Sedangkan untuk yang puluhannya adalah 8 sampai ratusan ini adalah 100 itu dari 2 sampai 4. Jadi dengan stem and leaf kita bisa mengetahui nih nanti kecondongan atau kemencengan dari datanya. Nah, kalau misalkan pada pekan lalu kita bisa mengetahui kemencengan data itu melihat apakah min dan mediannya itu sama atau minnya di sebelah kiri median atau minnya di sebelah kanan median. Baru kita bisa mengetahui. Nah, dengan stem and leaf ini kita juga bisa mengetahui kemencengan datanya. Nah, di grafik untuk data tunggal berikutnya itu ada box plot. Nah, box plot ini kita melibatkan nilai minimum, maksimum, kemudian melibatkan juga kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Nah, box plot ini dipakai untuk mengetahui apakah ada outlier atau tidak. Nah, di sini nanti karena dibilang box plot berarti nanti kita menuliskan rentang datanya dalam sebuah persegi panjang. Jadi box plot ini nanti memvisualisasikan data bukan berdasarkan nilainya, atau bukan berdasarkan besaran dan frekuensinya, tetapi dia berdasarkan jarak atau rentang datanya. Nah, di sini box plot itu ada 2 seperti bar chart, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Bentuk umum box plot itu adalah seperti ini, atau yang vertikal. Nah, ini adalah bentuk box plot. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, berarti dia tidak ada outlier. Kalau misalkan ada nih titik di kanan ataupun di bawah seperti ini, berarti nanti ini ada outlier. Nah, kalau misalkan tidak ada outlier, berarti nanti, nah bentuk ini disebut sebagai whiskernya. Ini whiskernya. Whisker. Nah, ini nanti berupa nilai minimum dan maksimum. Jadi di sini untuk whiskernya ini adalah merupakan nilai minimum dan maksimum kalau tidak ada outlier. Tetapi kalau misalkan ada outlier, misalkan di sini ya, di sisi kanan itu ada outlier, berarti nanti whisker yang sisi kanan ini adalah nilai di bawahnya outlier ini. Jadi berarti kita ambil nilai tertinggi kedua gitu ya.
Atau kalau misalkan di bawah ini berarti nilai minimum ke 2. Nah, kalau misalkan dari data ini 5-nya nggak usah diikutkan ya, dari 25, 30, dan seterusnya. Kita ingin mengetahui dulu nilai minimumnya sudah ada, maksimumnya juga sudah ada. Kemudian kita ambil kuartil pertamanya. Ini saya tuliskan saja ya datanya di sini. 25, 25, 30, 30, 50, 80, 80, 85, 85, 90-nya 3 kali, 95, 100 2 kali. Nah, di sini datanya ada 15. Berarti nanti untuk kuartil pertama ke 16/4 berarti X4 berarti nanti nilainya adalah 30. Kemudian kuartil kedua itu adalah X 16/2. Nah, di sini berarti X ke-8. 5, 6, 7 berarti 85. Kemudian kuartil ketiganya itu adalah X3 dikalikan 16/4 berarti X ke 12. Nah, di sini adalah kuartil ketiganya. Nah, untuk mengetahui outlier atau tidak ya berarti kita harus mencari nih pagar dalam dan pagar luarnya. Nah, kalau misalkan kita menggambarkan box plot, kita tidak perlu mengetahui luarnya. Kita cukup mencari pagar dalam saja. Kalau misalkan nilainya tidak ada yang di luar pagar dalam, berarti nanti kita tidak perlu mencari pagar luarnya, karena kalau di box plot tidak perlu ada keterangan outlier minor ataupun mayor. Nah, berarti nanti kita cek pagar dalamnya. Kebalik. PD1 kuartil pertama dikurangi 1,5 dikalikan jangkauan antar kuartil. Berarti nanti di sini 30 dikurangi 1,5 dikalikan X12 ini 90. 90 min 30. Berarti nanti di sini 30 dikurangi 60 dikalikan 1,5 berapa? 90-an ya, 60 ditambah ya, 60 ditambah setengahnya. Min 90. Berarti nanti di sini adalah minus 60. Nah, karena nilai minimumnya adalah 25, berarti nanti tidak ada outlier di sisi kiri. Kemudian kita cek untuk pagar dalam keduanya, yaitu kuartil ketiga ditambah 1,5 dikalikan JAK. Nah, di sini adalah 90 ditambah 1,5 dikalikan 60. Nah, di sini 90 plus 90, hasilnya 180. Nah, baik sisi kiri maupun sisi kanan tidak ada outlier, berarti kita bisa langsung menggambarkan box plotnya. Nah, berarti nanti di sini nilai minimumnya itu adalah 25, kemudian masuk ke garis pertama pada persegi panjangnya. Ini adalah 30, kemudian kuartil keduanya adalah 85. Nah, antara kuartil kedua dan kuartil ketiga ini saling berdekatan, berarti nanti kuartil keduanya ini di sekitar atau lebih dekat dengan 90. Kemudian yang terakhir adalah 100. Nah, ini adalah contoh dari ini ya, box plot. Jadi untuk menggambarkan batas kuartilnya ini tidak di tengah-tengah ya, karena berarti ini mengindikasikan bahwa nilai di atas 85 ini frekuensinya lebih banyak daripada nilai yang di bawah yang 85. Jadi nanti untuk menuliskannya ini dihitung berdasarkan jarak.
dari nilainya, bukan besaran nilainya. Nah, ini adalah contoh dari box plot. Nah, kalau misalkan untuk di Excel itu sudah ada ya, kalian tinggal menuliskannya. Oh, ini kebetulan nilainya beda. Gak apa-apa ya, nanti kalian tinggal menuliskan, mengambil tools yang di sini, berarti nanti insert. Nah, di sini kalau misalkan mau bikin grafik, nah ini ya, ada line, pie, bar, kemudian di sini ada box plot ini ya, box and whisk. Nah, ini kalian tinggal klik. Nah, kalau di Excel nanti sudah otomatis. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Karena ini kebetulan datanya berbeda, maka bentuknya juga berbeda. Nanti tinggal diklik saja di bagian sini. Nah, kalau misalkan untuk menuliskan bar chartnya, kalau misalkan nilai yang kalian ambil adalah nilai yang sebenarnya dari datanya seperti ini, berarti nanti di sini nilai yang muncul di bagian bar chartnya, misalkan ini saya ambil yang vertikal, ini nanti sesuai dengan ini ya. Berarti di sini kalau kita ubah ya. Nah, di sini kalau misalkan kita oke sudah benar nilainya. Nah, maka di sini nanti kalau kita tidak tuliskan frekuensinya ada berapa, berarti nanti di sini tertulis, oh ini yang menjadi nilainya dan ini adalah urutan nilainya. Nah, kalau misalkan kita sudah ubah ke dalam bentuk frekuensi, nanti akan berbeda lagi. Nah, di sini cara menuliskan frekuensinya, kalian bisa menggunakan formula frekuensi. Oke, ini ya. Nah, di sini data array yang kita gunakan adalah yang bagian sini. Kemudian bins array-nya, karena kita tidak mengetahui di mana saja, berarti kita ikuti yang bagian sini juga. Atau kita tidak mendefinisikan terlebih dahulu bin array-nya itu nilai berapa saja gitu. Berarti kita ikuti yang ada di data juga. Nah, kemudian kita enter. Nah, biasanya kalau kita menggunakan Excel yang di atas 2007, kalau misalkan kita menggunakan formula frequency, nah ini tuh kalau misalkan terdapat nilai yang sama, biasanya di nilai pertama tersebut sudah terhitung berapa banyak frekuensinya. Contohnya ini ya, 74 itu ada 2, berarti ada nilai 74 di bawahnya. Nah, ternyata benar. Kemudian di sini ada juga nih 61, ini 2, berarti nanti ada nilai 61 di bawahnya nilai ini. Kalau misalkan di sini ada 3 ya berarti nanti frekuensinya ada 3. Misalkan di sini saya ubah ya, 849 ini saya ubah jadi 61 gitu. Nah, nanti di sini sudah akan berubah. Jadi cara mencari frekuensi kalau di Excel itu menggunakan formula frekuensi. Baru nanti kalian kopikan. Jadi kopikan nilai dan frekuensinya ini, kemudian kalian hapus yang 00 ini, baru nanti kalian urutkan. Kalau misalkan tidak kalian urutkan berdasarkan nilai ataupun berdasarkan frekuensi, berarti nanti bar chart-nya ini akan mengikuti urutan dari nilai yang sudah ada di tabel ini. Kalau misalkan ini dimulai dari 86, berarti nanti grafik pertama juga 86, begitu seterusnya. Oke, untuk penjelasan mengenai data tunggal, ada yang ingin ditanyakan? Ya? Saya izin bertanya, Bu, mengenai silakan. Time lift itu, Bu. Saya kurang paham kalau nanti datanya tuh range-nya dari 100 hingga 1000 itu berarti penulisannya gimana ya, Bu? Apakah di... Kalau misalkan range-nya dari 100 sampai 1000 gitu ya? Iya, Bu. Berarti nanti tetap untuk lift-nya ini berisi satuannya. Jadi kalau misalkan ada nih 100, ini 1005 gitu, kemudian ada 115 gitu ya. Berarti nanti di sini untuk lift-nya ini adalah berisi satuan. Berarti nanti di sini 5, kemudian stringnya ini berarti menunjukkan
tingkatan bilangan di atas satuannya. Berarti nanti di sini 11 dan yang kedua itu adalah 100 dan di sini adalah 5 seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini ada nih 1007, kemudian di sini 116, ya berarti nanti tinggal kita tambahkan lagi seperti ini, Mas. Jadi untuk yang liftnya ini hanya untuk satuan saja. Sedangkan stimnya itu adalah semua bilangan kecuali yang satuan, seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Bu dari saya. Oke, baik. Kalau misalkan belum ada, kita lanjutkan ya untuk pembuatan distribusi frekuensi ini ya, daftar distribusi frekuensi. Nah, ini biasanya adalah data itu dikelompokkan berdasarkan interval-interval tertentu. Nah, untuk data majemuk, visualisasi yang pertama itu adalah dalam bentuk DDF atau daftar distribusi frekuensi. Nah, cara yang pertama adalah menghitung range berarti nanti kita lihat nilai minimum dan maksimumnya itu berapa. Nah, di sini ada 33 dan terbesar adalah 92. Berarti nanti 92 min 33. Ini adalah 59. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan banyaknya kelas. Banyak kelas atau kelompok. Nah, di sini gunakan itulah K sama dengan 1 ditambah 3 dikalikan 3 log N. N-nya ini adalah jumlah atau banyaknya data. Nah, di sini kita hitung ya untuk K-nya 3,3 dikalikan log banyaknya data ini ada 30. Nah, ini nanti hasilnya berapa? Kemudian yang ketiga itu adalah menentukan interval kelas. Berarti ini kita menentukan panjang interval dari setiap kelas atau setiap kelompok itu berapa. Formula yang digunakan adalah C sama dengan range dibagi dengan K. Nah, ini nanti hasilnya berapa. Kemudian setelah itu kita menghitung menentukan nilai tengah dari setiap kelas. Kemudian yang kelima itu adalah menghitung frekuensi. Nah, di sini kita buat ya. Saya copy dulu datanya. Nah, di sini tadi range-nya itu adalah 59, kemudian K-nya itu adalah 1 ditambah 3,3 log N ya. Nah, untuk di Excel kita menggunakan log yang 10. Kalau log yang saja itu untuk yang logaritma natural ya. Nah, di sini hasilnya adalah 5,87. Nah, ini kita bisa bulatkan menjadi 6. Kemudian C-nya atau panjang intervalnya itu adalah range dibagi dengan K. Range dibagi dengan K-nya itu adalah, nah kita pakai yang belum diberikan ini ya, yang belum dibulatkan. Nah, di sini hasilnya adalah 10. Nah, berikutnya kita menyusun nih tabelnya gitu ya. Nah, di sini ada kelas nilai atau kelompok nilai. Kemudian
eh, nilai tengahnya atau XI-nya, kemudian frekuensinya atau FI-nya. Nah, di sini untuk kelas nilai berarti nanti kita untuk yang kelas pertama itu harus memuat nilai minimum atau nilai yang paling rendah dari data ini. Boleh batas bawahnya itu adalah nilai minimum itu sendiri atau sebelumnya. Yang jelas nilai minimumnya itu harus termuat di kelas pertama. Nah, di sini nilai minimumnya adalah 33, berarti nanti kita tuliskan. Nah, panjang intervalnya itu adalah 10. Kalau misalkan kita membuat tabel distribusi frekuensi secara manual, itu 33-nya dihitung. Tetapi kalau di Excel 33-nya itu tidak dihitung, berarti nanti 33 tambah 10. Berarti nanti banyaknya satuan nilai di sini itu ada 11 kalau di Excel, tetapi kalau manual itu tidak dihitung ya. Dihitung tiga-tiganya. Berarti nah di sini sampai 42, kemudian di sini 43 sampai 53. Nah, 52. Nah, di sini kalau di perhitungan manual antara batas atas kelompok pertama dengan batas bawah kelompok kedua itu berbeda. Tapi nanti kalau menggunakan Excel nanti itu akan sama. Kemudian di sini 53 sampai 62. Kemudian 63 sampai 72. 73 sampai 82 dan 83 sampai 92. Nah, kebetulan ini pas ya, ada 6 kelas, kemudian nilai minimumnya dan nilai maksimumnya merupakan batas bawah dan batas atas pada kelompok pertama dan kelompok terakhir. Nah, setelah itu kita menentukan nilai tengah. Nilai tengahnya itu adalah 33 ditambah 42 dibagi 2. Berarti nanti di sini, nah di sini hasilnya adalah 37,5. Untuk berikutnya kalian boleh langsung menambahkan 10, yaitu panjang intervalnya. Berarti nanti di sini ditambah 10, kemudian kalian drag saja kalau di Excel ya. Nah, kemudian frekuensinya ini kita menggunakan fungsi frekuensi pada Excel ya. Kita buat dulu bins-nya, yaitu batas dari setiap kelasnya. Kita ambil yang batas atasnya. Ini bin-nya ya. Saya tuliskan dulu bin-nya. 42, 52, 62, 72, 82, 92. Baru nanti kita hitung frekuensinya. Frekuensi, nah di sini kita ambil dari data array-nya. Kemudian bins array-nya itu adalah yang bagian ini. Kemudian kalian enter. Nah, di sini nanti langsung keluar frekuensi setiap kelompoknya itu ada berapa. Nah, kalau misalkan di bagian terakhir ini frekuensinya itu bukan 0, misalkan 1, 2, dan seterusnya, itu berarti nanti mengindikasikan ada nilai yang tidak masuk dalam interval. Berarti nanti kalian harus memperbaiki ini ya, kelasnya ini. Nah, ini adalah contoh dari bentuk distribusi frekuensi. Ini adalah tabel distribusi frekuensi ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini X-nya. Nah, ini adalah contoh dari distribusi frekuensi. Nah, di dalam distribusi frekuensi itu ada beberapa macam visualisasinya, yaitu mulai dari histogram atau poligon. Jadi histogram dan poligon ini nanti menjadi satu kesatuan yang di satu grafik. Kemudian yang kedua itu ada OGIF. Ada OGIF positif dan ada OGIF negatif. Nah, kalau misalkan di Excel itu kalian tinggal tuliskan saja ini ya. Sorry, ini datanya saya ubah dulu. Di bagian sini. Nah, di sini ada nih histogram ya. Nah, ini ya, kita pakai yang bagian sini. Nah, biasanya kalau di Excel itu otomatis. Nah, di sini kita bisa ubah dengan
hasil yang sesuai dengan yang ada di tadi ya, hasil perhitungan, baik panjang intervalnya ataupun banyak kelasnya di bagian yang bagian akses ini. Nah, ini nanti kita pilih yang bagian sini. Nah, di sini ada number of bins, berarti ini menunjukkan banyaknya kelompok atau banyaknya kelas, sedangkan bin widths itu adalah panjang intervalnya. Nah, di sini kita ambil misalkan panjang intervalnya adalah 10. Berarti nanti di sini otomatis akan berubah jadi 6. Nah, kalau misalkan di Excel itu tadi ya, seperti yang saya bilang, intervalnya itu antara batas atas kelompok 1 dengan batas kelompok 2 itu sama. Dia tidak ada berbeda. Tapi kalau misalkan kita ingin menggambarkan histogram secara manual, berarti kita perlu tepi bawah kelas atau lower serta tepi atas kelas atau uppernya. Di mana tepi bawah kelas itu bawah kelas dikurangi 0,5. Sedangkan yang di sini ditambah 0,5. Nah, di sini yang membedakan. Nah, kemudian nanti kalian tinggal menambahkan 10 saja ini karena panjang kelasnya kan sama. Kemudian kalian drag. Nah, ini ya hasil akhirnya. Nah, ini tinggal di drag saja. Nah, ini adalah untuk membuat histogram. Kemudian baru kalian bikin histogramnya. Jadi kalau misalkan ini saya copy dulu ya. Nah, di sini kalau misalkan saya mau gambarkan histogram, berarti nanti memasangkan lower dan upper dalam satu batang dengan frekuensi. Berarti nanti di sini ada angka mulai dari 32,5, kemudian 42,5, 52,5, dan seterusnya sampai 92,5. Kemudian kita memasangkan nih dengan frekuensinya. 32,5 itu adalah 1. Misalnya di 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, berarti nanti di sini untuk 32,5 adalah 1, kemudian 42,5 sampai 52,5 itu adalah 2. Begitu seterusnya sampai nanti yang terakhir yaitu antara 82,5 dengan 92,5 yaitu sebanyak 4. Nah, untuk histogram ini beda dengan yang bar chart tadi ya. Kalau histogram itu grafiknya atau batangnya itu saling berhimpit. Sedangkan kalau bar chart itu tadi saling terpisah. Nah, berikutnya itu adalah poligon. Nah, poligon itu melibatkan antara nilai tengah dan frekuensi. Berarti nanti menghubungkan garis mulai dari 0 sampai titik tengahnya ini di setiap kelasnya. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini nanti yang terakhir itu kalau dari 11 berarti begini. Nah, ini adalah poligonnya. Nah, berikutnya itu adalah berupa ogive. Ogive itu ada ogive positif dan ada ogive negatif. Ini ada dua macam, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk ogive yang positif berarti nanti kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan yang negatif kita menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di sini nanti berarti kita harus mengetahui frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ini F kum lebih dari dan ini F kum, kita pakai yang kurang dari saja dulu.
Nah, di sini berarti nanti kalau frekuensi kumulatif kurang dari, itu adalah frekuensi kumulatif yang dihitung dari terkecil sampai terbesar. Nah, berarti nanti di sini yang pertama itu adalah 1 disesuaikan dengan FI-nya, kemudian ditambah. Kemudian berikutnya, ini adalah, ini berikutnya ditambah dengan ini dan seterusnya. Nah, di sini nanti frekuensi terakhirnya itu adalah 30. Kemudian ada frekuensi lebih dari. Ini frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, di sini berarti dimulai dari 30, kemudian hasilnya ini 30 dikurangi 1, kemudian 29 dikurangi 2, dan seterusnya ya. Sampai nanti di sini hasilnya itu adalah 4. Jadi frekuensi kumulatif terakhir itu harus sama dengan frekuensi pada kelas terakhir. Sedangkan yang pertama ini, frekuensi pertama ini harus sama dengan frekuensi kelas setiap kelasnya. Kemudian yang terakhir ini harus sejumlah dengan banyaknya data, yaitu 30. Baru nanti kita gambarkan OGIF-nya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini kita gambarkan OGIF-nya dulu. Oke, tadi sempat terputus ya. Oke, nah di sini untuk yang OGIF-nya, ada tabel di dalam tabel, nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita menggambarkan OGIF. Nah, untuk yang OGIF positif, itu kita memasangkan antara frekuensi kumulatif kurang dari dengan uppernya. Jadi kalau memasangkan antara frekuensi kumulatif kurang dari dan upper itu adalah untuk OGIF positif. Sedangkan memasangkan antara lower dengan frekuensi kumulatif lebih dari itu adalah untuk OGIF negatif. Jadi nanti di sini untuk OGIF positif 32,5-nya itu dimulai dari 0. Berarti nanti di sini ya. Nah, di sini dimulai dari 32,5. Ini misalkan dari 0. Dan ini nanti berarti terakhir 30. Kemudian ada 42,5, kemudian sampai berikutnya itu adalah 92,5. Berarti nanti di sini 32,5-nya ini di 0, kemudian 42,5-nya ini 1. Nah, naik ke atas sampai nanti di titik 30 untuk 92,5. Nah, sedangkan untuk yang OGIF negatif, saya gambarkan yang merah ya. Berarti nanti memasangkan antara lower dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Berarti nanti di 32,5-nya ini adalah 30. Dan yang terakhir di 92,5-nya ini harus 0. Nah, nanti bentuknya adalah seperti ini. Kurang lebih bentuk OGIF positif dan negatif itu adalah seperti ini. Nah, kalian boleh menggambarkannya OGIF-nya secara terpisah, baik yang positif ataupun yang negatif. Nah, ini adalah contoh dari visualisasi data untuk yang data majemuk atau berdasarkan distribusi daftar distribusi frekuensi. Nah, oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Izin bertanya Bu, kalau nanti lowernya
batas bawahnya itu 0, tapi bawahnya negatif setengah. Enggak, kalau misalkan batas bawahnya itu adalah 0, batas bawah nilainya adalah 0, berarti tepi bawahnya itu tetap 0, bukan yang minus 0,5. Kecuali kalau misalkan ada nilai-nilai lain di bawah 0. Misalkan batas bawah nilainya adalah minus 7 gitu ya misalkan. Berarti nanti batas bawahnya itu adalah minus 7,5. Seperti itu. Jadi kalau misalkan batas bawahnya sudah 0, dia tetap 0. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya? Ya, silahkan. Bukan Bu, maaf izin bertanya, kan kalau di soal itu ada ini interpretasi statistiknya gimana Ibu? Oke, interpretasi statistik. Berarti soalnya seperti apa ya? Coba saya cek dulu. Carilah nilai simpangan baku median. Di LMS minggu keberapa? 3? Iya, yang ketiga Bu. Oh, oke. Nah, itu berarti kita menjelaskan seperti apakah bentuk datanya, apakah dia simetris atau tidak. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan lalu, kalau misalkan nilai mediannya itu sama dengan nilai rata-rata, berarti datanya adalah simetris. Kalau misalkan nilai mediannya lebih besar daripada rata-ratanya atau min-nya, berarti nanti itu adalah datanya menceng ke kiri. Kalau misalkan nilai min-nya lebih besar daripada mediannya, berarti data menceng ke kanan. Itu adalah contoh interpretasi statistiknya. Kalau misalkan dikaitkan dengan simpangan baku, berarti kalau ini ya, semakin mendekati 0 nilai simpangan bakunya, itu berarti data yang digunakan itu semakin cenderung tidak beragam, seperti itu Mas. Berarti hasil interpretasi itu bukan angka tapi kata-kata gitu ya Bu? Iya, menarasikan. Oh iya, siap, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lainnya? Kalian masih mendengar suara saya nggak? Masih Bu. Oke, baik. Masih Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, ini kan sebenarnya ada kelanjutan ya mengenai ukuran statistika dalam daftar distribusi frekuensi. Ini mau dilanjutkan atau kalian melihat catatan yang sudah saya buat sama di Excel? Kebetulan di LMS itu sudah ada ya tambahan materi. Nah, di sini sudah ada tambahan materi di LMS pekan ketiga. Nah, ini ya. Pengolahan pekan ketiga. Nah, ini ya ada materi tambahan organisasi data. Ini kalau misalkan kalian klik itu sudah ada di Excel dan OneNote-nya. Di sini nanti sudah ada penjelasan mengenai ukuran statistika. Ini mau saya jelaskan atau kalian belajar sendiri? Kebetulan kan ini sudah 1 jam lewat ya. Gimana? Dijelaskan sedikit apakah tidak cukup? Oke, boleh. Pertanyaan. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Nggak apa-apa berarti kalau lewat 1 jam ya. Oke, saya copy dulu ya. Iya Bu, boleh Bu. Oke, baik. Saya copy dulu yang ini saja. Nah, di dalam pembuatan ukuran statistika kalau data berkelompok itu kita sudah tidak bisa memperkirakan kalau hasil rata-rata, median, modus, dan juga simpangan bakunya itu sama dengan ketika datanya itu adalah data tunggal. Karena apa? Ketika kita melakukan atau menghitung ukuran statistika di data berkelompok atau daftar distribusi frekuensi ini,
pusat datanya itu adalah bukan nilai itu sendiri, tetapi adalah nilai tengah dari setiap kelas intervalnya. Sehingga inilah yang menyebabkan antara ukuran statistika di data tunggal dengan data kelompok itu berbeda. Bisa saja sama, bisa juga berbeda. Nah, di sini saya ukuran statistika data kelompok pada DDF itu yang pertama adalah rata-rata atau min. Nah, di sini formula yang digunakan itu adalah sigma dari 1 untuk I-nya dari 1 sampai K, bukan lagi N. K-nya ini berarti menunjukkan banyak kelompok. Pada FI dikalikan XI dibagi dengan sigma I dari 1 sampai K pada FI. Nah, ini sama dengan N. Baru nanti kita cari berapa hasilnya. Berarti nanti kalau misalkan dari data ini, saya copy dulu. Nah, kalau misalkan dari data ini berarti nanti X barnya itu adalah FI-nya ada 1 dikalikan 37,5 ditambah 2 dikalikan 47,5 ditambah dengan 5 dikalikan 57,5 sampai nanti yang terakhir ya. Di bagian 4 dikalikan 87,5 dibagi dengan 30. Nah, berarti nanti kalau di Excel ya kita tinggal cari saja perkalian antara FI dengan XI. Nah, ini nanti dijumlahkan. Nah, di sini berarti nanti pakai summary. Jadi, belum saya kasih kurung. Jadi kalau di ini ya, kalau data berkelompok atau DDF ini kita tidak bisa menggunakan fungsi average, kemudian tidak bisa menggunakan fungsi kuartil ataupun STDF ataupun VAR. Jadi kita harus mencarinya dengan cara manual seperti ini. F2 sampai F8. Kenapa hasilnya 0? Ini bukan angka ya? Itu sampai F8 tadi, Bu. Oh, iya, sorry. Nah, ini hasilnya adalah 2095. Baru nanti kita cari rata-ratanya. Berarti nanti di sini min-nya itu adalah 2095 dibagi 30. Hasilnya 69,8. Berarti ini hasilnya 2095 dibagi 30. 69,83. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian untuk berikutnya itu adalah median. Nah, kalau misalkan untuk data tunggal kita kan harus tahu dulu nih letak medianya di mana, baru kita mencari nilai mediannya. Kalau di formula ini sudah menunjukkan nilai median pada DDF. Jadi di sini merupakan nilai mediannya, yaitu tepi bawah median ditambah banyaknya data dibagi 2, karena di sini adalah menyatakan median, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi median, kemudian dikalikan panjang kelas. Jadi di sini adalah tepi bawah median, kemudian di sini frekuensi kumulatif sebelum median, kemudian ini adalah frekuensi median. Nah, di sini kita lihat pada datanya. Frekuensi kumulatifnya ini berarti 1
3, 8, 15, 26, 30. Nah, berarti ini untuk mediannya itu adalah di antara data kelompok keempat dan kelima. Karena kalau misalkan datanya itu ada 30, berarti posisinya adalah 15,5 ya. Berarti nanti nilainya adalah antara 72 dan 73. Berarti nanti kalian tinggal tuliskan saja, medianya adalah 72,5. Kebetulan ini posisinya pas frekuensi ke-15 itu merupakan frekuensi kumulatif data kelompok keempat. Nah, kalau misalkan dia posisinya di tengah-tengah, baru kita cari dengan cara seperti ini. Batas bawah median itu berarti nanti adalah 62,5 ya. 62,5 ditambah N per 2 berarti 15 ya, 30 dibagi 2, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median. Itu adalah 8, kita pakai yang kelas yang adalah data ke-15 dan ke-16, berarti kita pakai kelas yang keempat. Kemudian dibagi frekuensi median itu adalah 7 dikalikan 10. Nah, di sini 62,5 ditambah 7 per 7 kali 10. Berarti nanti 62,5 ditambah 10 hasilnya 72,5. Nah, ini kebetulan posisinya itu pas di batas atas dari kelasnya ya, antara frekuensi 15 sedangkan frekuensi 16-nya pas di batas bawah dari kelas berikutnya. Maka kita bisa nih langsung menunjukkan bahwa medianya 72,5 tanpa menggunakan formula ini. Tetapi kalau misalkan frekuensi ataupun letak medianya itu berada di tengah-tengah nilai, misalkan di sini frekuensi misalkan adalah 20 gitu. Berarti kan 15,5 ini nilainya nanti di sekitaran 63 sampai 72. Kita bisa pakai formula ini. Nah, berikutnya itu adalah modus. Yang ketiga itu adalah modus. Berarti nanti di sini kita lihat frekuensi yang paling banyak. Ini adalah tepi bawah modus ditambah F1, ini adalah selisih frekuensi modus dengan sebelumnya. Jadi di sini pakai frekuensi ya, bukan frekuensi kumulatif. F1 plus F2. F2-nya ini adalah selisih frekuensi modus dengan kelas sesudahnya. Baru dikalikan dengan C. Nah, ini nanti kalian lihat modus yang paling banyak itu adalah frekuensi yang paling banyak 11, berarti modusnya itu di data ke-5. Berarti nanti tepi bawahnya adalah 72,5 ditambah frekuensi pada modus dikurangi sebelumnya, berarti 11 dikurangi 7, 11 kurangi 7 dibagi 11 kurangi 7 ditambah 11 kurangi 4 dikalikan 10. Nah, ini nanti hasilnya berapa. Ini adalah cara untuk mencari modus. Kemudian yang terakhir itu adalah berkaitan dengan simpangan baku. Tentu kalau simpangan baku pasangannya adalah varian ya. Simpangan baku itu adalah akar dari sigma dari 1 sampai K pada Fi dikalikan Xi min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1 atau sigma Fi min 1. Nah, di sini X bar yang dipakai itu adalah rata-rata dari DDF, bukan data tunggal. Jadi rata-rata yang dipakai di sini adalah rata-rata dari DDF. Nah, kita gampang nih bisa juga kita menggunakan Excel untuk mencarinya. Nah, berarti nanti di sini adalah Xi min X bar. Ini tadi harusnya ada kuadrat ya X barnya. Sudah ada. Nah,
Nah, berarti nanti di sini, oke. Nah, berarti nanti di sini itu kita, ini langsung saya buat kuadrat saja ya. X-nya adalah 37 min 5, kemudian rata-ratanya adalah 69,8. Kemudian saya kuadratkan. Nah, ini nanti hasilnya berapa? Kalian jumlahkan totalnya, baru nanti dicari pembaginya, dibagi dengan N-1, berarti nanti dibagi 29, baru diakarkan hasilnya. Nah, ini saya harus kunci dulu ya F9-nya. Nah, ini summary-nya. Nah, di sini hasilnya adalah 2072,667. Berarti nanti di sini simpangan baku itu adalah akar dari, berarti pakai fungsi SQRT ya. SQRT ini dibagi dengan 29. Kita harus cari dulu pembaginya. Nah, ini adalah hasil dari simpangan bakunya 8,45. Kalau misalkan mau mencari variannya, berarti nanti tinggal dikuadratkan. Nah, ini adalah contoh perhitungan ketika kita ingin mencari ukuran statistika dengan menggunakan data kelompok atau dalam bentuk DDF. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Berarti ini nanti bentuknya adalah ini ya. Oke, di sini tadi ada kesalahan. Ini belum saya kalikan dengan FI-nya. Dikalikan dengan FI. Nah, ini nanti yang dicari summary-nya ya. Summary dari sini. Nah, ini yang akan dicari. Berarti ini H8. Nah, ini adalah hasilnya 12,78. Ini FI dikali XI min X bar kuadrat. Nah, ini adalah hasil dari simpangan bakunya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Dari saya belum, Bu. Oke, yang lainnya gimana? Sepertinya untuk saya belum, Bu. Saya juga. Dari saya juga belum, Bu. Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada, ini ya, saya akhiri perkuliahan.